Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada proses pencernaan manusia, yang mana saluran pencernaan merupakan alat yang dilalui oleh bahan makanan. Nah, sedangkan ada juga istilah kelenjar pencernaan, yaitu bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, jadi fungsi enzim di sini adalah untuk mencerna makanan. Di sini ada beberapa saluran pencernaan, yaitu meliputi yang pertama ada mulut, lalu ada kerongkongan atau esofagus bahasa latinnya, ada juga lambung, lalu usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah saluran pembuangan yaitu anus. Nah, di sini juga kelenjar pencernaan terdiri dari atau terdapat dari di dinding lambung, lalu ada juga dinding usus, pankreas, dan hati. Oke, yang pertama yaitu mulut. Oke, organ pertama yang dilalui oleh sistem pencernaan yaitu mulut. Nah, di sini di proses ini di mulut ini terjadi pencernaan yang namanya pencernaan mekanik. Mekanik yaitu pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim, ya. Dan ada juga di sini pencernaan kimiawi yaitu menggunakan enzim. Nah, di mulut terdapat enzim yang namanya enzim petialin, ya. Nah, sedangkan yang tadi yang melalui mekanik atau secara sederhana tanpa melalui enzim itu contohnya yaitu pengunyahan pada makanan. Nah, itu merupakan contoh dari sistem pencernaan mekanis. Kalau mekanis itu pengunyahan, lalu kalau misalkan kimiawi yaitu melalui si enzim petialin tadi. Nah, setelah masuk ke mulut, maka makanan dilanjutkan kembali ke saluran faring. Faring yaitu saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, di faring ini terdapat juga yang namanya pita suara. Ya, yang menghasilkan suara kita itu namanya pita suara terdapat di faring. Nah, sedangkan yang esofagus merupakan saluran ketiga setelah faring, ya, yaitu suatu organ berbentuk tabung lurus berotot yang memanjang terus meneruskan makanan ke dalam lambung. Nah, di dalam esofagus terdapat gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas makanan sampai ke lambung, ya. Lalu di dalam lambung, ya, terdiri dari yang namanya ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan ada enzim maltase. Nah, silahkan kalian baca saja ya, di situ ada, ya. Nah, di sini di lambung ini juga terdapat gerakan yaitu namanya adalah gerakan peristaltik juga yang terdiri dari gerakan meremas-remas makanan. Setelah ke lambung, maka makanan terus diproses melalui usus halus. Nah, usus halus ini merupakan ada beberapa bagian terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, lalu ada usus kosong jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Nah, ada 3 bagian jadinya ya, ada jejunum, duodenum, dan ileum. Nah, di sini terdapat juga kelenjar pencernaan yang terbesar yaitu kelenjar pankreas, yaitu untuk mengubah protein menjadi asam amino, ya. Nah, di sini empedu berfungsi untuk menghancurkan partikel-partikel lemak. Oke. Nah, di sini adalah ada makanan terdiri dari yang tadinya masih bagian-bagian besar, nah lalu diserap kembali lalu menjadi molekul di usus halus. Setelah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang terdiri di usus halus, maka dilanjutkan oleh yang namanya usus besar. Nah, di usus besar ini merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Di bagian ada yang namanya usus buntu. Nah, usus buntu itu ada di paling ujung ya, itu usus buntu. Kalau kalian misalkan pernah usus buntu, nah bagian dipotong itu adalah di usus
buntu. Nah, selanjutnya, bahan-bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan dengan bahan sisa, ya. Nah, di sini fungsi utama dari usus besar adalah untuk penyerapan air yang berlebih. Nah, jika ada air yang berlebih di dalam usus tersebut, maka sisanya akan diperas dan akhirnya ditransfer oleh si anus, ya. Anus. Anus itu merupakan alat pembuangan terakhir dari sistem pencernaan. Tadi kita sudah bahas tentang susunan dari pencernaan, maka kita lanjut lagi untuk kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada parotis atau gondongan, atau kalian pernah gondongan, disebut juga dengan parotitis maksudnya. Nah, yang kedua serostomia, yaitu rendahnya produksi air ludah, ya, sehingga ntar kering. Lalu ada tukak lambung, selanjutnya ada apendisitis, lalu ada diare, dan selanjutnya adalah konstipasi. Konstipasi atau sembelit sama aja. Nah, silakan kalian pelajari, lalu kalian silahkan kerjakan 5 soal atau 4 soal di intisari subbab. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.